kembali bertemu dalam pelajaran matematika bersama saya Ibu Agnes Limoni Ginting. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai inverse matrix. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkalian matriks. Nah, masih ingat ya perkalian matriks, di mana salah satu sifatnya adalah perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif. Nah, ada yang bersifat komutatif seperti perkalian suatu matriks dengan inversnya. Perhatikan, inverse matriks kita misalkan suatu matriks A dan B berordo n dikali n, dan IN itu adalah matriks identitas dengan ordo n dikali n. Maka perkalian antara matriks A dengan B itu akan sama dengan B dikali A, sehingga akan menghasilkan suatu matriks identitas ya. Nah, dikatakan dia mempunyai inverse, suatu matriks mempunyai inverse, itu disebut juga sebagai matriks non singular, atau bisa juga kita buat determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Ketika suatu matriks itu tidak memiliki inverse, maka itu disebut sebagai matriks singular, atau determinan dari suatu matriks itu adalah sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, perhatikan suatu matriks A yang beranggotakan 2, 1, 3, 2 dan matriks B yang beranggotakan 2, negatif 1, negatif 3 dan 2. Pertanyaannya, apakah kedua matriks ini saling inverse? Nah, ini bisa kamu coba dengan menggunakan perkalian matriks yang sebelumnya sudah kita pelajari. Buktikan bahwa A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan identitas suatu matriks. Ini dia matriksnya. Boleh kamu buktikan ya. Sekarang kita akan membahas mengenai inverse matriks untuk ordo 2 dikali 2. Nah, suatu matriks, kita misalkan dia matriks A beranggotakan A, B, C, D. Maka inverse dari matriks itu, nah simbol dari inverse adalah A pangkat min 1. Ini ya. Ini dari simbolnya, simbol untuk inverse matriks. 1 per determinan A dikali adjoin A-nya. Nah, determinan sudah paham ya nak? Untuk mencari determinannya berarti 1 per, nih diagonal utama, dikalikan elemennya A dikali D dikurang B dikali C dikali adjoin A. Nah, adjoin A di sini caranya gampang saja. Kita tukar posisi dari diagonal utamanya. Ini A, ini D. Kita tukar posisikan, berarti ini menjadi D, di sini A. Lalu diagonal sampingnya kita kalikan dengan negatif. Negatif B, ini negatif C. Nah, ini adalah rumus dari inverse suatu matriks yang berordo 2 dikali 2. Ini ya. Sebagai contoh, suatu matriks A yang beranggotakan 4, 1, 7, 2. Nah, tentukanlah inverse dari matriks A tersebut. Maka A inverse-nya sama dengan, ya, itu pertanyaannya. Kita lihat rumusnya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A-nya.
adjoin A. Di 1 per determinan A 4 dikali 2 dikurang 7 dikali 1, lalu dikali dengan adjoin. Nah, ingat ya nak, adjoinnya di situ diagonal utamanya kita tukar posisikan setiap elemennya. Berarti ini di sini 2, ini 4. Kemudian diagonal sampingnya dikalikan dengan negatif. Negatif 1, negatif 7. Sama dengan 4 dikali 2, 8. 7 dikali 1, 7. 8 dikurang 7 sama dengan 1, ya kan? 1 per 1 hasilnya 1. Dikali ini 2, negatif 1, negatif 7, 4. 1 dikali ini tetap jadi 2, negatif 1, negatif 7, 4. Nah, ini adalah hasil dari inverse-nya. Sampai di sini masih paham ya nak ya? Contoh yang kedua. Diketahui matriks B 3, negatif 2, 5, negatif 4, dan matriks C-nya ini, matriks M-nya ini. Nah, kita disuruh menentukan B inverse, C inverse, dan M inverse. Sama seperti contoh soal yang nomor 1 tadi. Nah, kita tulis ulang. Matriks B-nya 3, negatif 2, 5, negatif 4. Maka B inverse-nya adalah 1 per determinan B dikali dengan adjoin A-nya. Adjoin B. Determinan dari B berarti 3 dikali negatif 4 dikurang negatif 2 atau 5 dikali negatif 2. Adjoin B-nya kita tukar posisinya dulu. Ini jadi negatif 4, 3. Ini dikalikan dengan negatif, berarti negatif kali negatif 2 jadi positif 2. 5 dikali negatif jadi negatif 5. Sama dengan 1 per 3 dikali negatif 4, negatif 12. Negatif 5 dikali negatif 2, negatif 10. Negatif 12 dikurang negatif 10 adalah negatif 2. Dikali negatif 4, 2, negatif 5, 3. Maka ini hasilnya menjadi, langsung kalikan 1 per 1. Negatif setengah dikali negatif 4 berarti 2. 2 dikali negatif setengah negatif 1. Negatif 5 dikali negatif setengah positif 5 per 2. Terakhir 3 dikali dengan negatif setengah negatif 3 per 2. Nah, ini hasil dari inverse matriks B-nya. Bisa ya nak ya? Nah, untuk yang matriks C dan M, ini adalah sebagai tugasmu. Kamu kerjakan di buku latihanmu. Demikian penjelasan Ibu mengenai inverse matriks untuk ordo 2 dikali 2. Semoga kalian dapat memahaminya. Ingat, kerjakan tugasmu. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai inverse matriks untuk ordo 3 dikali 3. Tetap semangat belajar anak-anak sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.